Assalamualaikum. Malam selalu menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Di balik sunyi, ada bisikan yang tak ingin kau dengar. Setiap langkah di kegelapan membawa kita semakin dekat pada sesuatu yang seharusnya tak kita temui. Kadang, cerita hanyalah cerita. Tapi di tempat ini, setiap kisah lahir dari kenyataan yang berlumur misteri. Selamat datang di dunia di mana batas antara hidup dan mati tak lagi jelas. Selamat datang di Fiksi Kelam. Tempat di mana setiap cerita adalah peringatan dari mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah Kiai Umar, seorang ulama sepuh yang dihormati karena kearifan dan kesalehannya. Pondok pesantrennya menjadi pusat kebaikan dan ketenangan. Namun, ketenangan itu terusik oleh kedatangan Mbah Sengkuni, seorang dukun hitam yang baru pindah ke pinggiran desa. Mbah Sengkuni dikenal menguasai ilmu santet dan seringkali meminta bayaran mahal untuk menyantet musuh orang, atau sebaliknya, mencabut santet dengan imbalan yang tak kalah besarnya. Awalnya, Kiai Umar hanya menggelengkan kepala melihat praktik syirik itu. Namun, suatu malam, seorang pemuda desa bernama Joko dibawa ke pesantren dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot penuh ketakutan, dan dari mulutnya keluar suara-suara binatang dan sumpah serapah yang bukan berasal darinya. Joko adalah pemuda yang baik, anak dari seorang janda miskin yang pernah menolak membayar Mbah Sengkuni setelah sakit ibunya tak kunjung sembuh meski sudah diberi jimat. Kiai Umar tahu, ini adalah karya Mbah Sengkuni. Santet telah merasuki Joko hingga dalam. Sudah cukup, gumam Kiai Umar dengan wajah tegas. Ini bukan lagi tentang perbedaan keyakinan, ini tentang nyawa seorang pemuda tak berdosa. Malam itu, Kiai Umar memutuskan untuk bertindak. Ia memerintahkan santri-santrinya untuk mengurung Joko di sebuah ruangan, sementara ia sendiri akan melakukan ruqyah syariah dan bertarung di alam gaib. Sementara itu, di gubuk gelapnya yang dipenuhi sesaji dan bau kemenyan, Mbah Sengkuni tersenyum puas. Di depannya, terpancang sebuah pocong kecil dari anyaman janur yang ditusuki paku dan jarum. Ia mulai merapal mantra, memanggil jin-jin jahat untuk semakin menggerogoti jiwa Joko. Tujuannya sederhana, membuat Kiai Umar menyerah dan mengakui kehebatannya, atau mati mencoba. Pertarungan dimulai. Kiai Umar duduk bersila di samping Joko yang meringkuk ketakutan. Ia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang dan penuh keyakinan. Suaranya yang tenang namun berwibawa memenuhi ruangan. Awalnya, Joko makin mengamuk, menjerit-jerit kesakitan seolah ayat-ayat suci itu adalah api yang membakar dirinya dari dalam. Di gubuk Mbah Sengkuni, pocong kecil itu tiba-tiba bergetar hebat. Asap kemenyan yang semula mengepul tenang, kini berputar tak karuan. Mbah Sengkuni terkesiap, lalu meningkatkan kekuatan mantranya. Suara auman dan bisikan-bisikan jahat memenuhi ruangan. Di ruang ruqyah, Kiai Umar merasakan tekanan gaib yang sangat kuat. Udara menjadi berat, dan bayangan-bayangan hitam mulai merayap di sudut-sudut ruangan, mencoba mendekati Joko. Namun, Kiai Umar tak gentar. Ia terus melantunkan ayat kursi, surat Al-Fatihah, An-Naas, Al-Falah, dan Al-Ikhlas. Setiap kali bayangan hitam mendekat, seolah ada tembusan cahaya dari bacaan Kiai Umar yang mengusir mereka. Pertarungan mencapai puncaknya ketika bulan purnama tepat berada di atas langit. Mbah Sengkuni, yang mulai kehabisan tenaga, memutuskan untuk memakai senjata pamungkas. Ia mengambil sebilah keris pusaka dan menusukkannya ke pocong kecil itu sambil memanggil nama penunggu terkuatnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Joko mendadak terlempar ke dinding. Suara dengkuran kasar keluar dari mulutnya, "Aku akan bawa dia, tua. Lepaskan dia." Kiai Umar bangkit, matanya tajam. Ia mendekati Joko, meletakkan tangannya di dahi pemuda itu. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, keluarlah, wahai makhluk durhaka. Kau tidak berhak atas jiwa ini. Terjadi ledakan gaib yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hadir. Lilin-lilin di ruangan itu padam seketika, digantikan oleh cahaya kehijauan singkat yang memancar dari mata Joko sebelum hilang. Di gubuk Mbah Sengkuni, pocong kecil itu meledak, dan keris pusakanya patah menjadi dua.
Emba Sengkuni terlempar ke belakang, dadanya terasa sesak seolah ditindih beban berat. Ia menyadari kekuatannya telah dikalahkan. Kembali di pesantren, Joko terbatuk-batuk lalu pingsan. Ketika sadar keesokan paginya, ia tak ingat apa-apa kecuali mimpi buruk. Kesehatannya berangsur pulih. Kiai Umar, yang terlihat sangat lelah, memerintahkan santrinya untuk membakar semua benda-benda pemberian Emba Sengkuni yang masih tersisa di desa. Sedangkan Emba Sengkuni ditemukan tewas di gubuknya pagi itu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang amat sangat, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Orang desa percaya, ia mati diterkam oleh jin-jin yang selama ini ia perbudak, setelah kekuatannya hilang dan perlindungannya runtuh. Desa itu kembali tenang. Kemenangan Kiai Umar bukanlah tentang kekuatan fisik atau mantra sakti, melainkan tentang keyakinan akan pertolongan yang maha kuasa melawan kegelapan yang bersumber dari kesirikan. Dan hingga kini, orang-orang masih berbisik bahwa di malam purnama, kadang suara mantra dan lantunan ayat suci masih terdengar beradu, mengingatkan akan pertarungan sengit antara terang dan gelap. Tak semua yang gaib itu jahat, dan tak semua yang nyata itu baik. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa dunia tak hanya yang terlihat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.